Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Alhamdulillah terakhir sudah selesai pembahasan tayamum. Sekarang masuk di bab yang terakhir dari kitab At-Thaharah. Kata beliau rahimahullahu taala al-haid. Naam. yakni al-haid wan nifas. Al-haid wan nifas. Naam. Ini bab yang terakhir dalam Kitabut Thaharah sebelum masuk ke Kitabus Shalah, yakni Kitabul Haid. Mengapa babul haid ditaruh di akhir Kitabut Thaharah? Padahal haid ini punya hubungan dengan wudu, tentu saja punya hubungan dengan Thaharah. Dia juga haid juga punya hubungan dengan salat, punya hubungan dengan puasa, kan begitu. Nah, tapi haid dibahas di Thaharah karena lebih pas ya dibandingkan di bab salat sama bab puasa. Nah, lebih pas kalau dibahas di Kitabut Thaharah karena al-haid adalah hadas akbar, hadas besar yang merupakan kebalikan dari Thaharah. Kemudian dari semua bab-bab Thaharah, haid ditaruh yang paling belakang, paling terakhir. Kenapa? Karena semua hukum-hukum selain haid itu berlaku pada laki-laki dan perempuan, sehingga dikedepankan. Sementara hukum yang khusus hanya berlaku untuk perempuan itu sengaja ditaruh di belakang. Ya, karena artinya kepentingannya berkenaan dengan perempuan. Namun bukan berarti hanya perempuan yang wajib mengetahui hukum-hukum seputar haid. Karena setiap laki-laki pasti akan menjadi qawwamun 'alan nisa, ya. Akan menjadi pemimpin sehingga dia butuh untuk mengetahui hukum-hukum berkenaan dengan haid dan nifas. 6. Sehingga perempuan yang ada di bawah tanggungannya itu tidak akan kesulitan untuk mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan al-haid wan nifas. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Kata beliau rahimahullahu taala, al-haid lughatan as-sayalan. Al-haid secara bahasa bermakna sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir atau aliran ya, aliran. Nah, mengalirnya sesuatu. Dikatakan hadhal wadi, air di lembah itu hadha, yakni mengalir. Nah, jadi haid secara bahasa adalah sesuatu atau mengalirnya sesuatu. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, haid adalah damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhah fi awqatin makhsusah. Adapun secara istilah syariat, darah haid adalah darah jibillah, darah kebiasaan. Darah kebiasaan. Yakni darah ini rutin keluarnya. Bukan darah penyakit, dia darah darah tabiat, darah yang keluar secara tabiat perempuan. Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimin, yang keluar dari rahim yang terjauh. Ya, akan kita terangkan nanti ini. Yang keluar dari rahim yang terjauh. 6. Ala sabilis sihha, dalam keadaan perempuan itu sehat. Dalam keadaan perempuan itu sehat. Di mana haid ini merupakan penanda bahwa perempuan itu sehat. Pada perempuan tidak haid sekali sebulan minimal, ya, maka berarti ada yang masalah pada kesehatannya. Maka keluarnya darah ini ala sabilis sihha, yakni menandakan bahwa perempuan tersebut sehat. Fi awqatim makhsusah, di mana keluarnya darah haid ini pada waktu-waktu tertentu yang sudah diketahui. Tapi sebelum kita lanjut, para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan bahwa darah yang keluar dari farjil mar'ah, dari kemaluan perempuan itu 3
jenis darah. Ya, 3 jenis darah. Darah yang pertama adalah darah haid. Darah haid. Yang kedua adalah darah nifas. Darah nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadhah. Ya, darah istihadhah yang juga bisa ditakbir dengan damu fasad, darah rusak, darah kotor. Iya, darah rusak atau darah kotor. Iya, ini 3 jenis darah. Darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah. Adapun darah haid, di sini beliau sebutkan darah haid adalah damu jibillah, darah kebiasaan, darah tabiat. yakni semua manusia, semua perempuan maksud saya, secara umum tabiatnya haid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang haji wada, kemudian tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha haid. Kemudian beliau sedih. Wah, ini haji pertama bersama Nabi SAW, malah tidak bisa maksimal ibadah haji gara-gara haid. Ya, maka kata Nabi SAW memberikan menghibur beliau, hadza ma kataballahu libanati Adam, likulli banati Adam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini haid adalah sesuatu ketetapan yang Allah sudah tetapkan pada setiap anak perempuan Adam. Ya, pasti. Jadi dia damu jibilah, darah kebiasaan, darah tabiat gitu. Kemudian darah ini, karena itulah hampir semua perempuan mengalami, hampir semuanya. Kemudian keluarnya ini yakhruju min aqsar rahimil mar'ah, berasal dari rahim terjauh. Rahim, model rahim dalam perempuan itu, kalau kita tahu tempat minum yang terbuat dari terbuat dari kulit, kalau bisa lihat di zaman-zaman dahulu ya. Ya, itu kan bentuknya di bawahnya besar, kemudian di atasnya kan tempat lubang untuk minumnya sekecil ini tok, yang terbuat dari kulit. Ya. Jelas ya? Ini kalau diputar kayak gini, itu bentuk rahim seperti itu. Bentuk tempat minum dari kulit yang dibalik. Di mana tempat keluarnya itu kayak moncongnya tempat minumnya itu air minum. Jelas ya? Namanya itu rahim. Jadi kalau dikatakan aksar rahim terjauh, yakni rahim yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang tempat keluarnya, dekat tempat keluar. Nah, ini darah darah haid. Jadi keluarnya dari dalam rahim. Jadi keluarnya dari dalam rahim, tapi bagian rahim yang atas. Aksar rahim, ini rahim atas. Iya. Ala sabil sihah, di mana keluarnya dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat. Fi awqatim makhsusah, pada waktu-waktu tertentu. Ya, ini semua perempuan sudah tahu, atau hampir secara umum semua perempuan itu sudah tahu waktu-waktu keluarnya. Iya, ada yang per tanggal, ada yang per durasi misalnya. Iya, ada yang pokoknya di awal bulan, terserah tanggalnya pindah-pindah, tapi selalu di awal, atau kadang di tengah, atau kadang yang penting di akhir. Yang penting intinya keluarnya di awqatim makhsusah. Ini definisi darah haid. Adapun darah nifas, kata beliau, wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladah. Sementara darah nifas, di sini langsung beliau sebutkan definisi nifas secara istilah. Ya. Adapun secara bahasa, nifas bermakna al-wiladah, kelahiran. Nifas secara bahasa bermakna al-wiladah, kelahiran. Adapun secara istilah, an-nifas adalah huwa ad-damul khariju aqibal wiladah, darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan itu dianggap darah nifas. Kapan dikatakan proses melahirkan selesai? Ketika bayi sudah lepas seluruh tubuhnya dari ibunya. Ya. Misalnya kalau kepalanya keluar duluan, ya, berarti sampai keluar kakinya, baru di situ dianggap darah yang keluar setelah keluarnya kaki, itu baru dianggap darah nifas. Ini darah nifas namanya. Darah yang keluar setelah melahirkan. Karena itulah darah yang keluar sebelum melahirkan itu bukan darah nifas. Misalnya darah at-thalaq namanya, damul thalaq. Damul thalaq itu darah yang keluar saat pembukaan. Pembukaan 1 sampai pembukaan 10, ya. Ini darah yang keluar ketika proses pembukaan, itu bukan darah nifas. Perempuan masih suci, wajib sholat di situ. Tetap wajib sholat karena dia belum nifas. Banyak kesalahan dalam perempuan, kalau sudah keluar darah pembukaan, dikira sudah tidak boleh sholat lagi. Nah, dia tetap wajib sholat karena dia belum nifas.
Ya, dia sholat sesuai dengan kemampuannya, tidak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring. Kalau tidak bisa sama sekali karena saking sakitnya, misalnya tidak bisa sama sekali, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan ketika pembukaan itu, misalnya karena saking sakitnya. Baik. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan itu bukan darah nifas, ya, tapi dikatakan darah kotor, damu fasad. Nah, demikian pula darah yang keluar bersama dengan keluarnya bayi. Darah yang keluar bersama dengan apa? Keluarnya bayi. Bayi keluar, ada juga darah yang keluar bersama bayi ini. Ini juga bukan darah nifas. Belum dihitung darah nifas. Jadi nanti dikatakan darah nifas ketika tubuh bayi sudah keluar semua dari dari tempat keluarnya, ya, sudah terpisah dari perut ibunya, dari tubuh ibunya. Nah, darah yang keluar setelah itu baru dihukumi apa? Dihukumi nifas. Jelas sampai sini? Taib. Dengan syarat dikeluarnya darah nifas itu dalam rentan waktu 15 hari setelah bayi keluar. Dalam rentan waktu apa? 15 hari 6 setelah keluarnya bayi. Misalnya begini, ada perempuan, kadang ini bukan kasus yang sering, ada perempuan begini pernah ditemukan, ya, pernah juga keluarga ikhwan pernah lain cerita. Jadi ketika bayi keluar tidak ada darah sama sekali. Setelah bayi keluar selesai, tidak ada darah yang keluar. Tidak ada darah yang keluar. Nah ini kita tunggu sampai 15 hari. Kalau sampai 15 hari dia tidak apa? Dia tidak haid sama sekali, tidak ada keluar darah sama sekali, maka berarti ini apa? Suci. Tidak ada nifas sama sekali. Kadang kan seperti itu, keluar bayi, keluar darah sedikit, cek selesai tidak ada. Nah, jadi setelah keluarnya bayi, kemudian tidak ada darah sama sekali, sampai 15 hari tidak ada darah, maka dia dianggap tidak nifas. Kalau dia darahnya keluar di hari ke-16, maka ini darahnya bukan darah nifas. Darahnya bukan darah nifas. Tapi kalau misalnya keluarnya itu di hari ke-10, ketika bayi keluar tidak ada darah, nanti 10 hari berikutnya baru keluar darah. Ini darah nifas. Karena rentannya masih 15 hari. Jelas ya? Kemudian kalau yang dimaksud dengan melahirkan di sini, adalah kosongnya rahim. Inda faragir rahim, rahimnya kosong. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu melahirkan anak kembar, ya, anak kembar, keluar bayi yang pertama, setelah itu keluar darah, maka darah ini bukan darah nifas. Kenapa? Karena rahimnya masih ada bayi yang kedua, belum kosong rahimnya. Nanti setelah keluar anak yang kedua, rahimnya sudah kosong, keluar darah, baru dikatakan apa? Darah nifas. Jadi yang dimaksud dengan al-wiladah di sini adalah faraghir rahim, yakni kosongnya rahim. Jadi nifas bagi seorang ibu yang melahirkan anak kembar misalnya di waktu, walaupun jarak antara dua bayi ini 1 hari misalnya, anggaplah bayi yang pertama keluar, yang kedua ini lama keluarnya, besok baru keluar. Jelas sampai sini? Maka darah yang keluar di rentan bayi pertama dengan bayi kedua ini tidak dianggap nifas. Tetap dia wajib sholat di situ. Tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Nanti keluar bayi yang kedua besoknya, rahimnya sudah kosong, baru dihukumi apa? Darah yang keluar setelahnya baru dihukumi nifas. Jelas? Jadi jelas perbedaan antara haid dengan nifas. Jelas ya? Perbedaannya adalah waktu keluarnya. Nifas setelah melahirkan, haid tidak. Walau di mana perhatikan, di mana asalnya persamaan antara haid dan nifas sama-sama berasal dari aksar rahim. Ini darah berasal dari rahim semua, darah dari rahim dan bagian atas rahim. Ini persamaan antara haid dengan nifas. Sama-sama berasal dari aksar rahim. Cuma perbedaannya adalah waktu keluarnya. Kalau nifas berkaitan dengan melahirkan, kalau haid tidak. Dia keluar rutin sekali sebulan minimal. Kadang ada perempuan 1 bulan 2 kali haid, kadang, tapi tidak banyak. Biasanya 1 kali sebulan. Yang ketiga adalah darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Darah istihadhah ya selain haid dan nifas. Jadi kalau ada darah yang keluar bukan haid bukan nifas, yaitu darah istihadhah. Itu darah apa? Istihadhah. Nah, jadi istihadhah adalah selain darah haid dan nifas. Dalam artian
Darah istihadhah ini adalah apa? Darah yang keluar dari adna rahim, yang keluar dari rahim terdekat, ya, minal irqi, yang berasal dari pembuluh darah yang pecah, minal irqi. Nah, taib. Jadi kalau ada darah yang keluar dari perempuan, bukan haid, bukan nifas, pasti istihadhah. Ciri-cirinya bahwa darah istihadhah ini darah penyakit. Darah penyakit. Ini darah kalau keluar berarti ada bermasalah kesehatannya. Biasanya ada pembuluh darah yang pecah. Ya. Jadi darah nifas ini juga berasal dari rahim, sama, tapi dari adna rahim bawah yang dekat tempat keluar. Di situ ada pembuluh darah, dalam bahasa Arab namanya al-irq. Innama dzalika irq. Ada pembuluh darah yang pecah dari situ sehingga apa? Sehingga keluar dari rahim. Jadi perbedaannya antara istihadhah dengan haid dan nifas, kalau haid dan nifas tiga-tiganya ini, tiga darah ini berasal dari rahim semuanya. Kalau haid dan nifas dari aksar rahim atas, kalau istihadhah dari rahim bawah. Ya, bagian bawah rahim. Di mana ia keluarnya karena ada pembuluh darah yang pecah dalam rahim. Misalnya karena perempuan itu jatuh atau dipukul misalnya atau yang semacamnya. Kemudian apa? Atau faktor stres, ya. Stres, kemudian banyak pikiran, ada pembuluh darahnya yang pecah sehingga keluar darah. Intinya adalah istihadhah darah penyakit. Nah, sudah ya, ini tiga jenis darah yang keluar pada perempuan: al-haid, wan nifas, wal istihadhah. Perbedaan antara darah-darah ini, perhatikan, kalau haid dan nifas itu hadas akbar, hadas besar. Iya. Haid dan nifas itu hadas besar. Tidak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat, tidak syah wudunya, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Itu kalau haid dan nifas. Tapi darah istihadhah itu bukan hadas. Perempuan kalau terkena istihadhah tetap wajib sholat, walaupun darah keluar, ya, walaupun darah keluar. Kenapa? Karena darah istihadhah, keluarnya darah istihadhah bukan hadas. Perempuan boleh sholat, boleh berwudu, tetap wajib puasa, boleh tawaf di Ka'bah. Kalau pas di haji kemudian dia mengalami istihadhah, maka tidak ada yang berpengaruh. Tidak ada ibadah yang dilarang bagi perempuan yang istihadhah. Ya, kenapa? Karena itu bukan haid dan nifas. Itu bukan haid dan nifas. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Ini definisi al-haid, an-nifas dan al-istihadhah. Sekarang beliau akan berbicara mengenai waktu, umur, durasi dari haid dan nifas. Kata beliau rahimahullah, awwal waqti imkanil haid wa ghalibuhu wa akhiruhu. Umur yang paling muda, ya, umur paling muda seorang perempuan bisa haid. Kemudian durasi maksimal haid ghalibuhu, ya, umur normal, wa akhiruhu, dan umur paling tua perempuan bisa haid. Kata beliau rahimahullah, awwalu waqtin yumkinu an tahidha fihi al-mar'atu tis'u sinina qamariyatin taqribiyah wa ghalibuhu 20 sanah wa la akhiralah. Kata beliau rahimahullah, umur paling cepat anak perempuan itu haid itu 9 tahun dengan perhitungan kalender hijriyah, qamariyah, takribiyah, kurang lebih. Jelas sampai sini? Jadi kalau misalnya ada anak perempuan keluar darah umurnya baru 8 tahun, itu bukan haid. Biar keluar darah, bukan haid. Darah yang lain itu. Apa? Kalau bukan haid, bukan juga karena melahirkan, berarti namanya darah apa? Istihadhah. Itu aja. Kalau bukan haid nifas, ya udah istihadhah. Ada anak kecil 8,5 tahun keluar darah, pasti bukan haid. Itu darah istihadhah. Karena itu bukan haid, bukan juga nifas. Nifas itu setelah melahirkan. Berarti cuma kemungkinan yang ketiga, itu darah istihadhah.
Jadi perhitungan 9 tahunnya adalah Qamariyah, berdasarkan kalender Hijriah, bukan pakai kalender Masehi, Januari, Februari, bukan. Ya, dan itu tentunya perbedaannya bisa berapa bulan kan begitu selisihnya. Jadi kalau misalnya seorang anak perempuan lahir pada tahun 1 Muharram, ya 1 Muharram 1440, ya, maka berarti genap 9 tahun pada 1 Muharram 1449, kan begitu. Genap 1 tahun. Nah, di sini kata beliau takribiyah, kurang lebih. Yani boleh kalau kurang sedikit. 9 tahun kurang sedikit keluar darah, boleh dihukumi haid. Berapa kurang lebihnya? Kata para ulama maksimal 15 hari. Maksimal 15 hari. Jadi kalau anak ini genap 9 tahun pada 1 Muharram 1449 Hijriah, itu genap 9 tahun, maka kapan keluar darah 15 hari sebelumnya, itu dihukumi haid. Kalau 15 hari sebelumnya, yani kurang 15 hari genap 9 tahun, maka ini sudah dihukumi haid. Tapi kalau misalnya 16 hari, 20 hari sebelum genap 9 tahun keluar darah, maka ini bukan haid. Jelas? Contoh misalnya kayak tadi ya, ngapain misalnya kita ambil Safar misalnya, 1 Safar 1440 Hijriah, 1 Safar 1440 Hijriah, anak perempuan lahir 1 Safar 1440 Hijriah, genap 9 tahun 1 Safar 1449 Hijriah, kan begitu, genap. Kemudian dia keluar darah pada tanggal 15 Muharram, berarti kan 15 hari sebelumnya, dengan asumsi Muharram 30 hari. Dengan asumsi apa? Muharram 30 hari. Anggaplah Muharram 30 hari. Nah, dia keluar di tanggal 15. Tanggal 15. Berapa selisihnya? 15 hari. Berarti dia keluar di hari ke-16, kan begitu? Ya, keluar di hari ke-16. Yani 16 menjelang umur 9 tahun. Maka kalau dia keluar darah tanggal 15, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18, 19, 20, maka yang hari ke-15 bukan haid, tapi hari ke-16 dan seterusnya itu baru dihukumi haid. Ya. Karena apa? Paling cepat darah yang keluar dari perempuan dihukumi haid ketika usia anak perempuan itu 9 tahun kurang 15 hari. Paling cepat. Kapan 9 tahun kurang 17 hari? Maka 2 hari yang pertama ini bukan haid. Nanti yang setelahnya baru dihukumi apa? Dihukumi haid. Jelas? Itu makna takribiyah, kurang lebih. Iya. Ya kalau yang bertanya misalnya ada anak perempuan keluar darah haid, sudah berapa umurnya? 10 tahun. Masih anak-anak. Tapi berapa umurnya? 10 tahun. Biar masih anak-anak, haid sudah itu. Balik. Sudah disebutkan bahwa haid merupakan tanda balik bagi perempuan berapapun umurnya. Berapapun umurnya. Iya. Tapi kalau misalnya 8 tahun 11 bulan, 8 tahun 11 bulan keluar haid, belum haid. Itu bukan dianggap haid. Kenapa? Karena belum 9 tahun kurang 15 hari. Paling cepat 15 hari sebelum genap 9 tahun. Ini usia paling muda, paling kecil anak perempuan bisa haid, baru dihukumi haid. Wa ghalibuhu, normalnya 20 sana. Ketika perempuan itu sudah berumur 20 tahun, normalnya. Ya. Normalnya rata-rata perempuan itu haid di usia 20 tahun. Ada yang sebelumnya, tapi rata-rata ini usia apa? Usia rata-rata. Iya. Kata beliau, wala akhiralah, adapun usia maksimal perempuan haid itu tidak ada. Ditemukan misalnya ada 60 tahun, ya, ibu-ibu, nenek-nenek misalnya masih haid, ada ditemukan. Ya. Ada yang 70 tahun masih haid, ada ditemukan. Jadi usia paling maksimal, paling tua perempuan bisa haid tidak ada batasannya. Ya. Selama berapapun umurnya, ketika dia keluar darah, misalnya ini darah sudah darah dulu keluar tiap bulan di tanggal sama persis, dan ciri-ciri darah haid, ya sudah haid berapapun umur perempuan tua tersebut. Jelas ya? Maka tidak ada usia paling tua seorang perempuan dianggap berhenti haid. Cuma memang ada namanya ghalibu biasanya ya. Biasanya perempuan itu memasuki fase menopause itu pada usia 60 tahun, biasanya 60 tahun. Tapi kalau ditemukan ada yang lebih dari 60 tahun masih keluar haid, ya haid. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ini berkenaan dengan umur paling muda, paling tua, dan umur rata-rata perempuan bisa haid.
Kemudian beliau berbicara mengenai durasi haid. Berapa durasi haid paling minimal? Berapa lama haid itu paling sedikit dan berapa haid paling lama? Karena ada perempuan juga kadang karena tidak paham ini, kadang 1 bulan dia bilang kenapa tidak sholat masih keluar darah, padahal sudah 1 bulan. Ulama mengatakan tidak ada haid yang 1 bulan, tidak ada. Ya, haid tidak pernah sampai 1 bulan. Ada batasan maksimalnya. Yang kalau sudah lewat itu, biar keluar darah itu bukan haid lagi. Itu darah apa? Darah istihadhah. Sama kayak tadi, anak perempuan keluar darah umur 8,5 tahun, itu istihadhah bukan haid. Belum memenuhi kriteria. Iya. Kata beliau rahimahullah, aqallul haid wa ghalibuhu aktsaruhu. Durasi minimal haid, durasi normalnya dan maksimal berapa lama perempuan bisa haid. Kata beliau, aqallul haidhi yaumun wa lailah wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aktsaruhu 15 yauman. Paling sebentar perempuan itu haid 1 hari 1 malam. Paling sebentar. Normalnya 6 atau 7 hari. Itu normal rata-rata perempuan. 6-7 hari. Dan paling lama perempuan haid itu 15 hari. 15 hari. Jadi kalau ada perempuan mengatakan saya haid, tidak sholat, sampai hari ke-16 masih dibilang tidak sholat, kita bilang sholat. Enggak ada lagi haid di hari ke-16. Paling lama 15. Kapan sudah 15 hari tidak sholat? Sudah, suruh mandi langsung sholat. Biar masih keluar darah. Karena darah yang keluar di hari ke-16 itu darah istihadhah. Bukan lagi darah haid. Iya. Kata beliau rahimahullah, haid paling minimal adalah 1 hari 1 malam. Yang dimaksud dengan 1 hari 1 malam di sini adalah yaitu durasinya. Berapa jam itu 1 hari 1 malam? 24 jam. 24 jam. Nah, haid paling minimal itu 24 jam, paling sedikit 24 jam. Yani total kalau dihitung total darahnya keluar itu sampai 24 jam. Baik darahnya itu bersambung atau darahnya terputus. Misalnya kalau bersambung ya keluar darah terus. 1 kali 24 jam keluar darah apa? Keluar darah terus. Misalnya ada perempuan bangun subuh, sebelum subuh misalnya dia bangun, keluar darah. Keluar apa? Darah. Keluar terus darah sampai subuh berikutnya di jam yang sama, 24 jam. Setelah itu keluar tanda suci. Tanda suci cairan bening biasanya, cairan bening yang keluar di akhir. Perempuan tahulah semua tanda suci itu. Kapan sudah keluar itu tanda, sudah suci. Ya. Setelah itu, setelah sampai 1 kali 24 jam keluar tanda suci, sudah tidak ada keluar lagi darah. Kita bilang kamu mandi, sholat. Tapi cuma 1 hari. Iya, karena memang haid paling sedikit 24 jam. Kapan tidak sampai 24 jam, maka tidak dihukumi haid. Dihukumi istihadhah. Itu kalau darahnya bersambung. Tapi kalau darahnya terputus, misalnya darah terputus ya. Misalnya ada perempuan keluar darah selama 7 hari. 7 hari. Setiap hari itu keluar 4 jam. Setiap hari dari Senin sampai Ahad. Setiap hari keluar 4 jam. Berapa totalnya semua? 4 kali 7 28 jam. Itu sudah lewat 24 jam. Kalau begitu ini 7 hari haid semua. Karena sudah lebih dari 24 jam keluarnya. Yang dimaksud dengan sebelumnya betul digarisbawahi, yang dimaksud dengan keluar darah haid jangan dipahami keluar ngalir gitu, tidak mesti. Biasanya itu haid hanya deras-deras di awal-awalnya saja, di hari-hari pertama. Itu betul-betul keluar ngalir gitu. Biasanya mulai masuk pertengahan itu tinggal masih ada keluar tapi tidak terlalu banyak lagi. Ya. Bahkan kadang bercak-bercak saja. Bahkan tidak ada yang keluar tapi di tempat keluarnya basah. Perempuan rasakan itu basah. Yang kalau di haditsnya Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, saya sudah suci atau belum? Sudah tidak ada yang keluar ini. Sudah tidak ada yang keluar. Maka disebutkan masukkan kain mungkin kalau kita bilang kain katun ya, kain luka itu, kain kapas dan semacamnya, dimasukkan di tempat keluarnya. Kalau keluar masih merah-merah, berarti masih basah di dalam, berarti masih haid. Walaupun tidak ada yang keluar darah, tapi tempat keluarnya masih basah, maka ini masih dihukumi haid. Jelas ya? Nah itu dihitung semua. Dihitung semua. Jadi kalau misalnya di hari pertama keluar darah haid jam
misalnya jam 2 siang. Jam 2 siang keluar sampai jam 3, sampai jam 3, sampai jam 4, sampai jam 5. Ya. Jam 5 sudah dia rasa kering, tidak ada lagi yang keluar. Sudah, berarti hari itu 5 jam keluar. Walaupun mungkin keluarnya cuma di 2 jam pertama. Di jam ketiga tinggal bercak-bercak, di jam keempat tidak ada yang keluar tapi dia merasa masih basah di situ. Ini dihitung juga walaupun masih basah. Walaupun tidak ada yang keluar, tapi kalau masih basah tempat keluarnya masih dihitung haid. Itu dihitung jamnya juga. Maka di hari pertama 4 jam. Di hari kedua keluar lagi. Misalnya dihitung-hitung sekitar 3 jam. Di hari kedua. Di hari ketiga 3 jam juga. Berarti sudah 10 jam. Di hari keempat misalnya cuma 2 jam, 12 jam. Di hari yang kelima 3 jam, berarti 15. Di hari keenam 1 jam, berapa? 16. Di hari ketujuh 3 jam, 19. 20 ya, 20. Setelah itu di hari ketujuh keluar tanda suci, tidak keluar lagi darah. Kita bilang dari Senin sampai Ahad 7 hari ini total darah yang keluar cuma 20 jam, tidak sampai 24 jam. Maka 7 hari ini bukan haid semua. Bukan haid. Dia suci. Tapi bagaimana saya sudah tidak sholat? Saya tadi pas keluar darah saya langsung tidak sholat. Kita bilang sudah gampang, tinggal qada saja. Diqada sholatnya. Ya, karena sebenarnya kamu tidak haid, tidak sampai 24 jam. Kasus seperti ini mungkin jarang terjadi, tapi bisa jadi terjadi. Jelas ya? Jadi biar keluar darah tiap hari selama 7 hari, tapi kalau total durasi keluarnya dihitung, dikalkulasi semuanya, diakumulasi maksud saya, cuma 24 jam, dah sampai 24 jam, maka 7 hari ini walaupun keluar darah tiap hari bukan haid, dan dihukumi haid. Artinya, kalau dia tidak sholat di situ, dia harus qada sholat ini. Sholat di 7 hari ini yang dia tidak sholat tadi gara-gara keluar darah, dia wajib untuk mengqadanya. Dia wajib untuk mengqada. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Ini durasi minimal haid yaitu 24 jam. Jadi 24 jam terputus bersambung gitu atau terputus-putus. Hari ini berapa jam, hari ini berapa jam. Nah, itu dikalkulasi semuanya, diakumulasi mau saya semuanya. Kita lihat berapa. Kalau sampai 24 jam dalam 7 hari darah yang keluar totalnya semua diakumulasi lebih dari 24 jam, 24 jam atau lebih, maka itu haid. Tapi kalau kurang dari 24 jam, hatta walaupun 23 jam 30 menit, kurang 30 menit cukup 24 jam, kita bilang ini bukan haid. Karena haid paling sedikit harus 24 jam. Durasi 1 hari 1 malam. Iya, wallahu alam bissawab. Kapan darah kayak tadi ya? 7 hari keluar darah tapi totalannya semua cuma 20 jam. Kita bilang ini bukan haid. Ini darah istihadah semua. Ini darah apa? Darah istihadah. Wallahu alam bisawab. Baik. Jadi durasi minimal haid adalah 1 hari 1 malam, yakni durasi 1 hari 1 malam. Muddatuhuma 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw saba. Normalnya perempuan haid itu 6 atau 7 hari normalnya. Rata-rata perempuan 6 atau 7 hari. Ini kebiasaannya, adatnya perempuan haid rata-rata 6 atau 7 hari. Kadang ada yang 8, kadang ada yang 5 gitu ya. 6. Tapi rata-rata 6 atau 7 hari. Kemudian wa aktsaruhu 15 yawman, maksimalnya 15 hari. Maksimal 15 hari. Nah, contoh misalnya ada seorang perempuan haid, setiap hari cuma 1 jam. Setiap hari totalannya dihitung cuma 1 jam. Ada seorang perempuan keluar darah setiap hari 1 jam. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Iya, atau misalnya enggak 1 jam misalnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 25 keluar darah. Tanggal 1 sampai tanggal 25 keluar darah terus sampai tanggal 25. Setiap hari keluarnya 1 jam. Berarti berapa totalnya? 25 jam. Apakah dihukumi haid? Hah? Sudah lewat 24 jam ini. Kita bilang tidak dihukumi haid. Kenapa? Karena yang kita hitung sampai 15 hari tok.
Karena haid paling maksimal 15 hari. Jadi walaupun darah keluar sampai tanggal 25, tapi yang kita ambil cuma sampai tanggal 15, 1 sampai 15 tadi. Berapa totalnya? 15 jam. Berarti apa? Ini bukan haid, semua istihadhah ini. 25 hari ini istihadhah semuanya. Jelas ya? Kalau misalnya keluarnya 1,5 jam, 1,5 jam selama 20 hari. 20 hari setiap hari 1,5 jam. Berapa jam totalnya? 30 ya? 30 jam. Tapi kalau di hari ke-15 berapa totalnya? 1,5 dikali 15 berapa? 150 7 tambah 7 ya. 1,5 hah? 22,5. Berarti belum genap juga haid. Jelas ya? Belum genap juga. Misalnya begini nih. Dia 1 sampai tanggal 15, misalnya anggaplah 2 jam. Ini kan sudah berapa hari? Sudah berapa jam? 30 jam. Sudah ini haid. Iya. Kalau masing-masing 2 jam. Kalau tadi kan 1,5 jam, berarti pas hari ke-15 cuma berapa tadi? 22,5 jam. Itu bukan haid itu. Masih istihadhah. Tapi perhatikan. Ada perempuan keluar darah 4 jam tiap hari, 3 jam tiap hari. 3 jam tiap hari keluar. Hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai hari ke-20. Ya. Sampai hari ke-20 tiap hari 3 jam. Dia perhatikan, biasanya dia haid cuma 7 hari. Biasanya 7 hari. Ya. Biasanya cuma biasanya 8 hari misalnya. Haidnya biasanya 8 hari. Kali ini keluar sampai tanggal 20. Tiap hari 3 jam. Sampai kapan haidnya? Perhatikan, dia punya kebiasaan 8 hari. 8 hari normal. Tapi di bulan itu, enggak tahu kenapa, di bulan itu keluar darah sampai tanggal 20. 1 sampai 20. Di mana tiap hari keluar 3 jam. Dari tanggal 1 sampai tanggal 20, yang mana haidnya? 1 sampai 8, karena dia punya kebiasaan haid. Kenapa enggak sampai 15? Kali 15 masa maksimal haid. Jelas ya? Kalau dia tiap bulan keluar, tiap bulan 8 hari, terus di satu bulan itu sampai misalnya 20 hari, di mana tiap hari itu sampai 3 jam misalnya, maka di bulan itu kita ambil 15 hari. Karena itu durasi maksimal. Jangan dia bilang tiap bulan saya kemarin 8 hari terus. Biar 8 hari kebiasaannya. Kali ini hari ke-9 masih keluar, hari ke-10 masih keluar, dan ciri-ciri darah tanggal 8 sama tanggal 9 masih sama, tidak boleh dibedakan. Apalagi maksimal haid 15 hari. Maka selama belum mencapai maksimal masih memungkinkan haid. Maka walaupun dia punya kebiasaan 8, tapi kalau di bulan itu keluar sampai tanggal 20, kita bilang, maka haidnya yang sampai tanggal 15. 16 sampai 20 bukan haid. Itu apa? Darah istihadhah. Jelas? Ya, jadi kebiasaan kalau bertepatan dengan kebiasaan tidak ada masalah. Tapi kalau kapan di bulan tertentu lebih dari kebiasaannya, lebih dari hari-hari normalnya, misalnya biasanya cuma 8 hari, tiba-tiba di 1 bulan jadi 10 hari, ya sudah 10 hari di bulan itu, enggak ada masalah. Kenapa? Karena selama belum mencapai 15 hari, haid masih memungkinkan terjadi. Haid masih memungkinkan terjadi. Contoh lain. Ada seorang perempuan normal biasanya 8 hari. Hari 1 sampai ke-4 haid. Jelas ya? Setelah itu berhenti, tidak ada darah keluar, bahkan keluar tanda suci. Keluar tanda suci. Dia apa? Berhenti. Berhenti haid tanggal ke-5, hari ke-5 sampai hari ke-10. Bersih, tidak ada darah. Hari ke-11 sampai ke-20 keluar lagi. Nah, kita bilang di sini haidnya 1 sampai 4 haid, terus 10 sampai 15 haid. Di tengah-tengahnya dihukumi haid juga. Kenapa? Karena selama darah yang keluar sebelum 15 hari itu semua masih dihukumi apa? Dihukumi haid. Ya. Adapun masa suci di tengah-tengah 2 masa haid, kata para fuqaha, an-naqa bainal haidataini haid. Masa suci di antara 2 masa haid itu dihukumi
dihukumi haid. Ya, wallahu alam bisawab. Cukup dulu sampai sini. Ya, azan atau azan dulu ya. أشهد أن لا